Halo, selamat pagi sahabat misi dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami Agustina Belaning dan suami saya Johannes Edi Sotopo dalam pelayanan misi Kalimantan. Bukan suatu kebetulan jika pada hari ini tanggal 13 Mei tahun 2021 kita merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih sekaligus merayakan hari raya Idul Fitri. Kita yakin dan percaya tidak ada musim, tidak ada waktu yang diciptakan Tuhan itu secara kebetulan. Apalagi dalam kehidupan orang benar, orang yang percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin dan perkenanan Tuhan. Kali ini suami saya akan menyampaikan sedikit perenungan tentang hal ini. Kira-kira bagaimana kita menyikapi dan memahami bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita jalani, segala sesuatu yang kita lewati, kita berada di dalam musim dan waktunya Tuhan. Shalom, sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Memang betul, tidak ada yang kebetulan terjadi begitu saja. Dulu pernah terjadi Lebaran bersamaan dengan hari Natal. Tapi hari ini spesial sekali. Kenapa? Sama-sama istimewa. Lebaran itu sebenarnya budaya, bukan ajaran Islam sebenarnya. Itu budaya, adanya hanya di Indonesia. Artinya fitrah, Idul Fitri, fitrah dari kata-kata fitrah itu kembali suci, kembali kosong, kembali putih lagi. Jadi diartikan pada akhirnya saling memaafkan dari kata fitrah itu. Ya, lantas di dalam iman kekristenan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sedemikian spesialnya. Kenapa? Karena dia bukan hanya mati dan mati selamanya, tidak. Tapi dia mati, mengalami kebangkitan, sesudah itu dia naik ke surga. Dikatakan begini, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi sekarang dia ada di surga bersama dengan Bapa, kembali dia sebagai firman bersama dengan Bapa. Dia menyediakan tempat bagi kita semuanya. Mengingatkan bagaimana kita fitrah, kita suci, lantas untuk menyediakan nantinya pada saat di akhirat nanti. Tetapi di dalam iman kekristenan, di dalam fitrah, di dalam kesucian itu bukan hanya di bulan khusus, akan tetapi fitrah kesucian itu Tuhan yang buat. Kita jadi benar bukan karena berbuat benar, tapi kita mengalami pembenaran daripada Tuhan. Dengan demikian apa yang terjadi? Pada saat kita fitrah setiap hari, maka itu kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yesus mengatakan, dikatakan begini, kuduslah kamu karena aku kudus. Fitrah. Jadi fitrah itu dari kata-kata suci, kesucian hati ini setiap hari dijaga. Fitrah dari mana? Karena kita ini berelasi, kita ini satu dengan yang lain berhubungan, secara otomatis kita tidak bisa memagari diri kita untuk kita tidak berbuat dosa. Dari mulut kita, dari pikiran kita, dari hati kita pada saat melihat orang, kadang-kadang kita sudah berpikir buruk, berkata-kata menyakiti dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam iman kekristenan bukan hanya di Lebaran, tetapi setiap hari. Dengan demikian kita terjaga sepenuhnya dalam keseharian kita, selalu hidup fitrah, suci. Bukan suci kita buat-buat, tapi disucikan sedemikian rupa dengan kuasa darah anak domba itu. Dengan demikian Lebaran kita setiap hari. Dan kalau setiap hari kita menyiapkan diri pada saat Tuhan panggil, kita selalu dalam keadaan yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Ada lagi mau ditanyakan saudara sayang? Apa ya? Menjaga kekudusan, fitrah, kosong artinya suci. Sebetulnya kekudusan dan kesucian itu bukan hanya harus ada atau kita lakukan 1 tahun dalam 1 kali, tetapi memang sehari-hari kita harus berusaha untuk kudus, untuk suci. Itu jadi gaya hidup, menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya adalah bukan menjalankan, tetapi kita memang benar-benar hidup menguduskan diri secara spesial, secara khusus, bukan, tetapi memang harus kudus, karena firman Tuhan katakan, karena aku adalah kudus, karena Tuhan kita adalah kudus.
Orang yang menebus otomatis dia sudah sempurna. Tidak mungkin orang yang belum sempurna dia menjadi penebus. Yesus adalah manusia, bukan dituhankan, tapi memang dia adalah Tuhan. Keberadaannya dikatakan Isa fa'inahu ra'ullah wa kalimatullah. Isa adalah Rah Allah dan kalimatullah, kalimat Allah. Dan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian dia sempurna. Dengan kesempurnaan itu maka dia sanggup untuk menjadi juru selamat. Barang siapa Anda percaya, siapapun saudara percaya kepada dia, maka diselamatkan. Sehingga keselamatan itu bukan karena usaha kita, tapi keselamatan itu oleh karena anugerah. Dengan demikian, apakah kita tidak berbuat baik? Justru karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Saya kira demikian ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Selamat berfitrah berhari raya Idul Fitri. Lantas juga selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.